Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai ringkasan dan ikhtisar yang beranggotakan Dinda Ramadhani Friadi selaku moderator dan Sinta Gevira selaku pembaca materi. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya menurut Nur Hadi 2010. Ringkasan berasal dari kata dasar ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan yang panjang dihadirkan dalam jumlah yang singkat. Ciri-ciri ringkasan yang pertama yaitu mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mereproduksi kembali. 3. Mempertahankan urutan penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Yang kelima, kalimat pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Cara membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi dan ketentuan tambahan. Tujuan membuat ringkasan yaitu membantu seseorang memahami dan mengetahui isi buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntut untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Untuk membuat ringkasan yang baik, kita perlu membaca buku atau karangan yang asli. Dengan cermat, kita dapat menangkap dan membedakan gagasan utama dengan gagasan tambahan. Selanjutnya dibacakan oleh Sinta. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada pengertian ikhtisar. Ikhtisar merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional, atau dengan kata lain, ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar mengandung topik, persoalan, dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Adapun ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, memendekkan suatu bacaan. Yang kedua, berisi bagian-bagian penting dalam teks wacana. Yang ketiga, tidak terikat dengan struktur wacana. Yang keempat, mengambil intinya. Yang kelima, memproduksikan kembali secara kreatif kata dari pengarang. Yang keenam, urutan gagasan yang diungkap kembali tidak seperti urutan gagasan karangan. Yang ketujuh, penyusunan bebas, mengungkapkan apa yang menurutnya mewakili inti bacaan. Yang kedelapan, subjektif, penyusunan boleh mengubah menurutnya yang mewakili inti. Yang kesembilan, kalimat cenderung sesuai dengan keinginan penyusunan. Cara membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali, setidak-tidaknya 2 kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga, menulis ikhtisar. Adapun tujuan membuat ikhtisar adalah ikhtisar dibuat untuk ditempatkan pada awalan artikel sebagai penjelasnya, merupakan bagian yang sangat penting sesudah kesimpulan dan rekomendasi. Adapun persamaan ringkasan dengan ikhtisar. Yang pertama, keduanya memiliki persamaan dalam membuat cerita atau bacaan dengan cara mengambil intisari atau ide pokok dari karangan yang kita baca menjadi lebih ringkas, jelas, padat, mudah dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, dalam mencari topik atau kalimat utama atau gagasan utama dari suatu bacaan pada sebuah buku. Yang ketiga, dalam menyampaikan keindahan gaya bahasa, ilustri, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci. Yang keempat, mempunyai langkah-langkah atau metodologi yang sama. Yang kelima, keduanya juga memiliki tujuan. Penulis sebaiknya mengerti dan mengetahui isi buku atau karangan dan mampu mengambil intisarinya. Yang keenam, keduanya memiliki definisi atau tidak jauh berbeda, yaitu merupakan ringkasan pendek dalam suatu cerita. Yang terakhir, hubungan antara keduanya sama halnya dengan hubungan antara sebuah kalimat topik dengan sebuah alinea. Adapun perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan, yang pertama, disusun secara proporsional dengan jumlah halaman yang diringkas. Yang kedua, disusun secara urut dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan gaya penulis buku yang diringkas. Yang keempat, tanpa disisipi opini penulis ringkasan. Ikhtisar, yang pertama, disusun hanya yang dianggap penting tanpa mempedulikan proporsional. Yang kedua, menggunakan gaya penulis ikhtisar.
Yang ketiga, sering disisipi opini penulis ikhtisar atau wawasan lain. Yang keempat, tulisan menggunakan gaya bahasa penulis. Yang terakhir, biasa diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.